Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku,
dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Lebih meriah lagi saudara. Puji nama Tuhan. Shalom GBPRJ. Lebih semangat lagi. Shalom. Sebelum memulai ibadah saudara, bolehkah kita sapa kanan dan kiri kita, sama-sama kita katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Tidak terasa saudara, kita sudah memasuki di bulan yang baru, di bulan ke-6. Tandanya kita sudah setengah jalan saudara, mengakhiri tahun 2024 ini. Dan bagi sebagian orang mungkin di tahun ini adalah tahun yang baik, tahun yang begitu menyenangkan. Rasanya segala sesuatu terasa mudah saudara ya. Tapi saya juga percaya ada sebagian orang yang merasakan tahun ini begitu berat gitu. Bahkan kemarin sampai ada meme-nya di Instagram saudara bahwa bulan Mei terasa jauh lebih panjang dibanding bulan-bulan sebelumnya. Hari ini saudara, bagi saudara mungkin yang merasakan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Juni rasanya berat. Hari ini dengar baik saudara, ada firman Tuhan yang begitu menguatkan saya di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya saudara, kita memasuki bulan yang baru. Ada mujizat dan berkat-berkat baru yang Tuhan persiapkan untuk kita. Asalkan kita mau tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara siap memuji menyembah? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk perkenanan dan kasih setiamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, masuki bulan yang baru, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya ada berkat dan mujizat baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Asalkan kami mau tetap percaya. Dan hari ini Tuhan, kami bawa sembah pujian kami yang terbaik hanya ke dalam tangan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine.
He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow sword in my stead. So this is my story, this is my soul, praising my risen King and Savior all the day long. Mari bersama nyatakan, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. He didn't fail you. Oh, Jesus. Let's sing. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He
Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. I trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. You will never fail. Jesus never fail. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Yes. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Biar hari ini kami deklarasikan hanya satu nama yang kami percaya, nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bawa sembah kami pagi hari ini yang terbaik hanya kepada tahta-Mu Tuhan Yesus. Mari bersembah Dia saudara. Kami sembah, kami puji, kami agungkan nama Yesus. Kami percaya kuasa-Nya nyata atas hidup kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Dia rindu dengan setiap sembah-Mu. Sebab itu bawa yang terbaik, penyembahan-Mu kepada Yesus Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang penuh kuasa. Tiada yang lain Tuhan, hanya nama Yesus. Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe
haleluya. Sampai akhir hidup kami Tuhan, hanya nama Yesus, satu nama yang kami percaya penuh sampai dengan selama-lamanya. Sebab nama Yesus nama di atas segala nama. Nama yang sekalipun tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Setiap kita percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saudara siap bernyanyi untuk Tuhan hari ini, amin. Kalau saudara siap bernyanyi, siap memberikan terbaik, bersama dengan saya sorakan haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara. Sebab Dia Allah sumber kekuatan setiap kita. Berjalan bersama Tuhan takkan pernah merasa lelah. Amin. Angkat suaramu, nyatakan, come on. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Sebab tiada lelah, amin. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Mari jemaat PRJ, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. nyatakan menjadi siang di baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siang di baru di atas dasar iman. kau yang percaya sorakan haleluya. Saya mau kita sama-sama lebih kompak lagi saudara ya. Semuanya nyanyi untuk Tuhan bersama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Sebab Roh Kudus memberi kekuatan, yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari bersama Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. katakan Menjadi siang di baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siang di baru di atas dasar iman. mari sekali lagi katakan bersama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siang di baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siang di baru di atas dasar iman. Tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita, come on, yeah. Satu nama yang kami tinggikan dan kami sembah dan kami puji, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Musik memuji Tuhan, yeah. Kami bersyukur untuk kekuatan dan penyertaan-Mu yang sempurna atas kami Tuhan. Mari bersama. Ratakan tanah bergelombang, menjadi siap di baru di atas dasar iman. Sekali lagi ya pemusik, lebih kompak, come on. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Bersama menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Satukan suara bersama, nyatakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
sambil tepuk tangan. Come on, 1, 2, 3. Kami berdoa sepakat mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Berkati Indonesia dengan penduduknya Tuhan. Kami rindu Indonesia ada revival. Kami rindu Indonesia ada perubahan. Kami rindu Indonesia memiliki damai sejahtera yang daripada Kristus. Berkati segala aspek kehidupan di Indonesia. Dan masa transisi yang ada ini Tuhan kami berdoa. Biarlah pemerintah yang baru Tuhan berkati. Agar terjadi keamanan, damai sejahtera. Sampai dengan pengalihan nanti presiden yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan limpahnya. Dengan hikmat, kesehatan yang baik, tuntunan, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Memimpin Indonesia, membawa Indonesia sejahtera. Membawa Indonesia makmur, penuh dengan kasih Tuhan. Tuntun kedua hamba-Mu ya Bapa. Di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko. Berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Engkau senantiasa menyertai hamba-Mu di dalam kelimpahan yang daripadamu. Pengurapan yang terus baru membawa hamba-Mu terus di dalam tuntunan Tuhan. Membawa pesan-pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Dan pada saat nanti Everyone Asia 21 ini Engkau memberkati hamba-Mu dengan limpahnya. Pesan-pesan khusus yang Engkau akan nyatakan kepada hamba-Mu akan dibawakan. Dan membawa api Pentakosta dari tempat ini sampai dengan bangsa-bangsa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh pelayanan hamba-Mu. Serta keluarga besar hamba-Mu diberkati Tuhan dengan limpahnya. Kami berdoa untuk gembala kami terkasih Dr. Yanto. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan memberkati hamba-Mu senantiasa. Tuhan mengurapi hamba-Mu menjadi perisai, penolong Tuhan bagi hamba-Mu. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati keluarga besarnya, berkati pelayanannya, berkati profesinya ya Bapa. Kami percaya Engkau akan mengurapi hamba-Mu lebih lagi untuk menuntun setiap kami menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati generasi Yeremia, baik di tempat ini, di kota ini, di bangsa ini. Berkati Tuhan generasi-generasi Yeremia. Biarlah roh takut akan Tuhan Engkau limpahkan kepada setiap mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan menuntun, memberkati. Membawa mereka Tuhan di dalam komunitas yang positif. Mempunyai Roh Kudus dan berapi-api di dalam melayani Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita mau menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku.
Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan, karena dia tidak akan tinggal diam Bapak Ibu Saudara. Tapi dia akan mendengar dan menjawab setiap doa kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Hari ini kami datang Tuhan, kami mau berseru. Kami mau angkat semua pergumulan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Tuhan satu-satunya harapan kami. Hanya Engkau yang mendengarkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
Bapa yang kekal. Kau hadir di tempat kami Tuhan Yesus. Amin. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami kan senang Kami kan senang bersamamu. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat dari GBI PRJ CK7, salam sejahtera dari saya. Sebelum saya menyampaikan satu pesan Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan kita menundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan Tuhan. Kami terlalu bangga punya Allah yang luar biasa. Kami terlalu bangga punya Allah yang besar. Hari ini Bapa, biarlah kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, beracaralah di setiap rumah. Beracaralah di setiap kami berada Tuhan. Karena Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbicaralah Bapa sebebas-bebasnya. Ambil alih hati kami Bapa, supaya kami bisa dikuatkan, dihibur, dan kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba, kuasa Tuhan boleh sempurna. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tertolak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus siap menghadapi penolakan. Karena penolakan dapat terjadi dimanapun kita berada. Dan penolakan seseorang bukan ukuran apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ukuran kita adalah apakah Tuhan menghendaki kita di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penolakan dapat terjadi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik secara manis maupun pahit. Yang pasti rasanya sama. Ketika kita menerima penolakan, ada rasa sakit, ada rasa kecewa, ada rasa marah. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita ditolak tanpa alasan. Kita ditolak oleh orang-orang terdekat kita. Ketika kita merasa sangat terluka akibat penolakan, ingatlah bahwa Yesus memahami apa yang kita rasakan karena Dia pernah ditolak. Mari kita akan sama-sama buka Matius 6 ayat 1 sampai 6a. Saya akan bacakan semuanya. Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 1, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia.
pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sinagoge adalah tempat ibadah. Dan tempat yang sangat suci ini menjadi tempat penolakan bagi Yesus. Penolakan Yesus diterima oleh orang-orang yang tidak menerima dia. Orang-orang religius, orang-orang yang paling mengenal dia. Ini ironis sekali ya. Seharusnya tempat ibadah, tempat berjumpa dengan Tuhan. Tetapi tempat ibadah dipakai untuk menolak Tuhan. Karena itu sekali lagi Yesus pernah ditolak. Mengapa Yesus mendapat penolakan? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang keluarganya. Yesus lahir bukan dari keluarga yang terpandang. Ia tidak memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Yahudi. Kita mau baca ayat 3 dikatakan, bukankah ia tukang kayu anak Maria? Saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Garis bawahi kata anak Maria. Dalam budaya Yahudi, seseorang disebut anak ayahnya, sekalipun ayahnya sudah meninggal. Tapi bacaan yang barusan kita baca, Yesus disebut sebagai anak Maria. Perkataan ini sangat merendahkan. Perkataan anak Maria sedang menjatuhkan martabat Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari pun kita seringkali menerima penolakan-penolakan karena latar belakang. Orang-orang menilai kita bukan karena kita, tetapi menilai kita dari seisi rumah kita. Orang-orang menganggap latar belakang atau masa lalu menjadi acuan masa kini. Sehingga mereka menolak kita karena papa kita, karena mama kita, atau karena kita berasal dari keluarga yang hari ini kita dilahirkan. Kita ditolak karena mungkin kita anak satpam. Kita ditolak mungkin kita anak dari keluarga miskin. Kita ditolak mungkin karena anak penjudi atau anak penipu. Yesus ditolak karena latar belakangnya. Yang kedua, Yesus ditolak karena pendidikannya. Kita buka ayat 6, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Yesus dipertanyakan kepintarannya. Dari mana Yesus pintar? Sekolah di mana? Lulusan apa? Berapa banyak kita yang ditolak karena pendidikan kita? Cuma lulusan SMA, negeri lagi atau petang lagi. Mana mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang setara dengan lulusan sarjana atau lulusan luar negeri. Seringkali penolakan terjadi karena pendidikan kita. Apa bisa pinter? Apa bisa mampu? Dan Yesus mengalaminya, Bapak Ibu. Yang ketiga, penolakan karena pekerjaannya. Ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu? Garis bawahi kata tukang kayu. Yesus dianggap rendah
karena ia seorang tukang kayu. Yesus diremehkan, dihina karena ia pekerjaannya tukang kayu. Mungkin hari ini kita juga ditolak karena pekerjaan kita. Kita hanya pekerja buruh, atau kita pekerja harian, atau kita hanya seorang pekerja yang levelnya di bawah, sehingga kita mulai ditolak. Saya mau katakan, Yesus juga ditolak Bapak Ibu. Dan yang keempat, Yesus ditolak karena ketidakpercayaan. Ayat 6a dikatakan, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Apa yang Yesus lakukan tidak seperti yang mereka harapkan. Keengganan mereka untuk percaya pada Yesus, pada ajaran Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, menjauhkan mereka daripada kehidupan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan membuat kita tidak mampu mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maupun dalam keluarga, maupun dalam persekutuan. Karena itu jangan menolak Yesus dan ajarannya. Jangan menolak firman-Nya. Percayalah. Kita akan mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib yang akan memperbaharui hidup kita kalau kita percaya pada Yesus dan firman-Nya. Yang terakhir, penolakan apa lagi? Biasanya yang terjadi adalah karena fisik. Mungkin kita hitam, mungkin kita sipit, mungkin kita pendek. Sehingga terjadi penolakan dalam hidup kita. Nah, penolakan mempengaruhi kestabilan emosi seseorang Bapak Ibu. Yang pertama adalah gejalanya perasaan tidak layak dan tidak mampu. Orang yang ditolak, efek sampingnya merasa menjadi terpuruk dan kemungkinan tidak berprestasi. Yang kedua, perasaan tidak diterima. Perasaan ini bisa membuat seseorang menjadi menyendiri. Tidak bisa bersosialisasi karena merasa tidak diterima. Yang ketiga, perasaan bersalah. Efeknya menjadi orang yang pemalu, minder, penakut, selalu dihantui perasaan yang bersalah, yang nggak tahu apa penyebabnya. Itu adalah gejala-gejala orang yang mengalami penolakan. Apakah saudara sedang dalam perasaan seperti ini? Apakah saudara hari ini sedang merasa di posisi yang seperti ini? Kita disingkirkan, kita direndahkan, kita nggak dianggap, kita diremehkan, sehingga kita merasa kecewa, kita kehilangan harapan, kita enggan untuk melangkah, kita takut berbuat sesuatu, atau tidak sedikit orang yang memberikan perlawanan kepada orang yang menolaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari setiap penolakan-penolakan yang dialami, ada satu hal yang perlu kita lihat dari teladan Yesus. Kita mau belajar hari ini dari seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus setia pada panggilannya. Kita lihat ayat 6b dikatakan, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Luar biasa, kata lalu, luar biasa. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus gak marah waktu dia ditolak oleh orang-orang di tempat asalnya. Dia gak terpuruk, dia gak merenungi nasibnya. Mengapa ini semua terjadi? Why? Yesus nggak bilang begitu. Yesus tidak pernah menyerah. Kondisi yang dialaminya, penolakan yang dialaminya tidak membuat Yesus berhenti melangkah. Dikatakan, lalu Yesus berjalan
ke desa-desa sambil mengajar. Wow. Kenapa Yesus tetap melangkah? Kenapa Yesus tidak berhenti langkahnya ketika dia menerima penolakan? Satu kuncinya. Yesus tahu tujuan hidupnya. Yesus lahir ke dunia ini. Dia turun bukan untuk mencari pengakuan atau penghormatan manusia. Tetapi Yesus ada untuk menggenapi rencana Tuhan. Dia tahu kehendak Bapaknya. Karena itu dia fokus pada panggilannya. Tidak ada kendala baginya. Walaupun dia ditolak. Bukan saja ditolak, dia disiksa. Dia mati di atas kayu salib. Tahukah saudara, orang-orang yang bersorak, Hosana, Hosana. Orang yang sama, yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus tidak turun dari salib. Dia menyelesaikan panggilannya sampai selesai. Dia tahu, dia ditolak. Dia bisa saja turun dari salib, tetapi dia tidak lakukan. Dia memilih untuk menyelamatkan kita semua. Dan yang paling menyakitkan ketika dia ditolak oleh Bapaknya. Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa. Karena itu Bapa menolak dia. Sehingga Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia merasa ditolak oleh Bapaknya. Apakah Yesus mundur? Yesus bisa saja sekali lagi untuk turun dari kayu salib. Tetapi dia memilih untuk menuntaskan, menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bayangkan saudara, kalau Yesus menyerah saat menghadapi penolakan demi penolakan. Kalau Yesus berhenti langkahnya ketika dia ditolak. Tidak ada ayat 6b yang mengatakan lalu Yesus berjalan ke desa-desa dan berkeliling. Tidak ada ayat itu. Maka kita semua binasa. Maka semua kita tidak ada pengharapan. Kita menjadi penghuni-penghuni neraka oleh karena dosa dan kesalahan kita. Yesus luar biasa. Walaupun dia ditolak, dia tetap melangkah. Dia tidak pernah berhenti untuk terus masuk dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kita sama. Rencananya adalah hari depan yang penuh harapan buat kita semua. Tuhan menciptakan kita ada tujuan. Mungkin dalam mencapai tujuan itu ada kendala-kendala. Ada penolakan demi penolakan. Ada hal-hal yang sulit yang harus kita hadapi. Mungkin kita menerima penolakan-penolakan di pekerjaan, di keluarga, atau di pelayanan. Jangan membuat itu berhenti. Jangan pernah menyerah. Fokuslah pada panggilanmu. Karena iblis memakai penolakan-penolakan untuk membuat kita berhenti. Untuk membuat kita tidak ada pengharapan. Tapi hari ini kabar baiknya. Terus melangkah. Jangan sampai waktu dan kesempatan yang ada sama kita habis untuk memikirkan perkataan orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki pilihan untuk mengemis akan kasih dari orang-orang atau menerima kasih yang Tuhan sudah sediakan untuk kita dan menggunakan kasih itu untuk tetap setia pada panggilannya. Kita selalu ingin ngotot supaya kita diterima, supaya kita dikasihi oleh orang-orang. Tapi tahukah saudara bahwa saudara sudah menerima kasih daripada Tuhan?
Itu yang utama dan terutama. Kita dikasihi Tuhan. Jangan memaksa orang untuk mengasihi kita. Jangan memaksa mendesak orang menerima kita. Karena sekali lagi saya mau katakan, Yesus sudah menerima engkau. Yesus sudah mengasihi engkau. Itu cukup bagi kita. Jadi daripada kita menganggap penolakan sebagai akhir dari segalanya, marilah kita menganggap penolakan sebagai awal dari segalanya. Waktu kita ditolak, inilah awalnya. Awal kita bangkit. Waktu kita ditolak, inilah awalnya. Awalnya aku mengandalkan Tuhan. Waktu kita ditolak, inilah awalnya. Awalnya aku berserah kepada Tuhan. Terus melangkah. Terus berjalan. Karena kata lalu ini sungguh luar biasa. Lalu Yesus berjalan. Lalu sebutkan nama Bapak Ibu. Lalu Rita berjalan. Karena sekali lagi, penolakan manusia bukan ukuran dari perkenanan Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Fir'aun tidak berhasil menghentikan kelahiran Musa untuk membebaskan umatnya. Berbagai cara Fir'aun supaya Musa nggak lahir. Dia tolak kelahiran Musa. Dia bunuh semua anak laki-laki di bawah 2 tahun. Dia perintahkan bidan-bidan untuk membunuh Musa. Firaun ingin menolak kelahiran Musa. Karena dia tahu ketika Musa lahir, maka akan terjadi pergerakan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Karena itu dia tolak kelahiran Musa. Tapi saya mau katakan, Fir'aun tidak berhasil untuk menghentikan kelahiran Musa. Raja Saul tidak berhasil menghentikan Daud menerima janji Tuhan sebagai raja. Saul ingin menghentikan, Saul menolak Daud. Dia uber terus Daud. Dia ingin membunuh Daud. Dengan strategi, dengan siasat, dia ingin bunuh Daud. Supaya Daud tidak menjadi raja. Dia tolak Daud. Berhasilkah? Daud tetap menjadi raja. Raja Herodes tidak berhasil menghentikan bayi Yesus menggenapi rencana keselamatannya. Dia ingin membunuh. Dia tanya orang-orang Majus, di mana raja itu akan lahir? Karena dia datang bukan untuk menyembah, dia ingin membunuh Yesus. Tapi saudara, penolakan Raja Herodes tidak bisa membuat Yesus tidak lahir. Yesus harus lahir. Karena itu percayalah. Percayalah. Tidak ada kekuatan dunia sebesar apapun yang sanggup menghentikan rencana Tuhan bagi hidupmu. Sekali lagi. Tidak ada kekuatan dunia sebesar apapun yang sanggup menghentikan rencana Tuhan bagi hidupmu. Manusia boleh menolak. Keluarga boleh menolak. Teman-teman pelayanan boleh menolak. Teman-teman kerja boleh menolak. Teman-teman kul boleh menolak. Tapi saya mau katakan, semua tidak berhasil. Karena Yesus punya rencana yang besar dalam hidupmu. Karena itu Jayo, jangan menyerah. Terus melangkah. Terus melangkah. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darahnya. Seringkali kita tidak menyadari.
bahwa kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Ketika orang menolak kita, kita merasa tidak berharga. Ketika orang menurunkan label kita, kita merasa tidak bernilai. Tahu saudara, sekali lagi saya mau katakan, darah Kristus yang menebus kita. Darah Yesus yang menebus kita. Jadi betapa berharganya kita. Betapa bernilainya kita. Satu-satunya yang akan membawa kita keluar dari rasa tertolak adalah penerimaan yang sejati yang diberikan oleh Kristus Yesus. Banyak orang menolak kita. Kita tetap melangkah. Karena kita tahu ada satu pribadi yang menerima kita. Saudara, mari yang hari ini berada pada titik penolakan, saya undang untuk tetap semangat, saya undang untuk tetap tidak menyerah. Karena kita punya teladan, yaitu Yesus Kristus. Penolakan manusia tidak membuat dia berhenti. Setiap kali penolakan terjadi dalam hidup kita, kita ingat ayat yang berkata, lalu Yesus berjalan ke desa-desa untuk tetap melayani. Untuk tetap mengabarkan Injil. Setiap kali kita mendengar penolakan, pakai ayat itu untuk memotivasi kita untuk terus berjalan, masuk dalam rencana Tuhan. Saudara, saya mau ada kesaksian sedikit. Saya dari kecil hidup dalam penolakan demi penolakan. Wow, setiap kali mau ngomong ini rasanya saya merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan Yesus baik, dia menerima saya apa adanya. Setelah lulus MEA, saya ingin banget kerja karena saya pengen kuliah. Saya ingin punya kehidupan, karena itu saya melamar kerja. Kalau dulu kan ngelamar kerja pakai daftar riwayat hidup ya. Saya keliling dari Slipi, saya ingat banget sampai Tomang jalan kaki. Saya masukin daftar riwayat hidup saya ke tiap kantor. Tapi selalu ditolak. Kadang-kadang daftar riwayat hidup itu dilempar ke tempat sampah di depan muka saya sendiri. Saya terus melangkah, saya terus berjalan untuk cari kerjaan karena memang gak punya koneksi. Suatu kali teman saya yang hidupnya berkecukupan ikut saya. Ayo gue ikut lu ya ngelamar kerja gitu. Wah, saya senang sekali. Berarti saya gak perlu jalan kaki, bisa naik motor bareng dia. Akhirnya kami masuk kantor setelah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Kami diterima di satu perusahaan properti. Tapi harus dites dulu. Ya udah oke, dites. Saya akhirnya dites dengan teman saya ini. Teman saya banyak yang gak bisanya, ya udah kita sama-sama kerjain gitu. Nah, waktu kita kerjain, personalnya panggil kita dan bilang begini, karena kita cuma butuh 1 orang. Saudara, waktu saya nunggu mereka nilai hasil kita itu, saya nggak henti-hentinya berdoa loh. Saya pakai bahasa roh, saya berdoa, Tuhan segala macam. Kau tahu Tuhan, aku butuh Tuhan. Teman saya ini santai saja ya, karena memang dia nggak terlalu butuh kerjaan, tapi saya pakai bahasa roh, saya doa terus, saya gunakan waktu 10 menit itu untuk masuk hadirat Tuhan. Waktu dipanggil dia bilang gini, maaf, kita cuma terima 1 saja. Saudara bisa nebak dong siapa yang diterima? Dia bilang, saya terima ini teman saya. Sedangkan saya nggak diterima, saya ditolak. Terus saya tanya, kenapa saya ditolak Pak? Dia bilang, karena kita cari yang good looking. Artinya dia cari yang cantik. Oh saudara, saat itu saya merasa benar-benar terluka, saya kecewa, saya marah. Dia bilang gini, teman kamu mulai kerja, kamu boleh pulang. Wow, saudara, sepanjang jalan itu air mata saya nggak habis berhenti. Maksudnya nggak berhenti-berhenti, saya nangis terus. Saya bilang Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil. Saya ditolak, padahal saya butuh. Selama saya jalan, saya nangis terus. Saya protes sama Tuhan. Saya mulai terpuruk. 1 hari itu saya nggak keluar kamar. Saya kecewa, saya marah, saya sakit hati. Tapi Tuhan kita memang Tuhan yang hebat.
Saya ingat ayat ini. Lalu Yesus berjalan. Wow, saya bangkit dari keterpurukan saya bilang, lalu Rita berjalan. Besoknya saya mulai cari kerjaan lagi Bapak Ibu. Gak sampai seminggu, teman saya mengenalkan ke satu perusahaan. Saya mulai bekerja di situ. Itu adalah cikal balik kehidupan saya. Di perusahaan itulah saya ketemu dengan suami saya. Dan sejak saya ketemu suami saya, hidup saya berubah. Saudara, kalau saya menyerah, terpuruk dan tidak mau melangkah lagi, saya gak pernah ada di sini. Kalau saat itu saya memaksa Tuhan untuk Tuhan menerima saya di perusahaan properti itu, mungkin saya sedang jualan hari ini. Tapi puji Tuhan, lewat penolakan demi penolakan. Dan saya terus berjalan karena saya tahu Yesusku tidak pernah menyerah dalam hidup saya. Saya terus melangkah dan hari ini saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi terus menerus. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maaf ya. Wow. Tuhan terlalu baik dalam hidup kita semua. Yesus baik dalam hidup kita semua. Penolakan jangan jadikan tembok yang meruntuhkan kita. Tapi penolakan adalah jembatan yang membawa kita pada panggilan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapapun hari ini yang sedang berada dalam penolakan, semangat. Yesus mengasihimu. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Perjalanan hidup kami yang kadang sulit Tuhan. Jangan biarkan kami menyerah Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Buat kehidupan yang kekal yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Buat teladan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau kuat Tuhan. Kami mau terus berjalan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sangat besar. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua yang di rumah-rumah Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan. Siapapun juga yang sedang tertolak Tuhan. Baik remaja, orang tua, dewasa, siapapun juga Tuhan. Hamba tahu Engkau sangat mengenalnya Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau sedang menguatkan mereka. Untuk mereka terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Rita Arifin SE yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live streaming hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBI PRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 16 Juni 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Anto Simko Putra MD PhD. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Gigi Simko Putra. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stephen J. Saputra SMTH. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntek MTH. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta James Tan. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GBI St. Moritz pukul 9 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak-anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain,
Dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerjat. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti rumah doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus, selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakostal. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal.
Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakostal. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.